Yes, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allah panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat tauhid sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Sabtu pada subuh pekan kedua kita mempelajari tafsir juz amma agar surah-surah yang biasa kita baca dalam sholat dan kita simak, kita pahami, sehingga membantu kita semakin khusyuk dalam sholat, di mana khusyuk adalah ruhnya sholat. Semakin tinggi tingkat kekhusyukan seseorang, maka semakin besar pahala yang diperoleh. Di mana arti khusyuk adalah hudurul qalbi wa sukunul arkan, hadirnya hati, hatinya tidak kemana-mana lagi sholat, hatinya tidak, misalnya pikirannya tidak di kerjaan, tidak di rumah atau di mana, tapi perhatiannya dan pikirannya memperhatikan sholat, dan itu bisa diperoleh kalau kita memahami apa yang kita baca. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Kalau tidak salah kita masih di surah Al-Mutaffifin atau sudah selesai, Pak? Ingat nggak terakhir? Masih ya? Berarti mungkin kalau nggak salah itu kita masuk ke ayat 18 ya, pertengahannya ya. Saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Baik, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang
mendustakan tentang orang-orang yang durhaka, ya, karena inna kitabal fujjari lafi sijjin, ya, dan apa yang mereka peroleh nantinya di akhirat, agar kita tidak seperti mereka, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebalikannya, yakni orang-orang yang berbakti, dan apa yang akan mereka peroleh agar kita berusaha mengikuti jejak orang-orang yang berbakti. Dan seperti inilah Al-Qur'anul Karim. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah matani. Matani artinya adalah ketika disebutkan jalan, seperti misalnya golongan orang-orang yang sesat, menyimpang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat misalnya, supaya kita berusaha menempuhnya, dan disebutkan juga balasan yang akan mereka peroleh supaya kita terdorong, termotivasi untuk menempuh jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Ya. Terkait dengan kata kala di sini bisa diartikan jangan begitu, seperti di surah At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun. Jangan seperti itu, yakni jangan sampai bermegah-megahan melalaikan kalian. Bisa juga diartikan kala dengan hakon, yakni pasti, tentu, ya. Tentu atau pasti. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti, ya, itu ditempatkan di illiyin, ya. Terkait dengan siapa orang-orang yang berbakti, ya, ini tentunya adalah orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat, ya, seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, ya. Di mana mereka ditempatkan? Karena Allah Subhanahu wa taala la fi illiyin, di tempat yang sangat-sangat tinggi. Dan sudah kita pelajari sebelumnya bahwa illiyin adalah kebalikan dari kata sijjin. Kalau sijjin artinya di bagian bawah, dan neraka tempatnya di bagian bawah. Kalau illiyin berada di atas langit, dari kata ala, ya, tinggi. Sijjin dari kata sajin, sempit, ya. Sesuatu ketika semakin ke bawah semakin sempit, dan neraka itu yang meskipun besar, ya, tetapi kalau dibandingkan dengan surga, ya, kecil, sangat sempit, ya, tetapi memuat manusia dan jin, ya, dari zaman dulu sampai hari kiamat, ya. Beda dengan surga, illiyin tempatnya tinggi di atas dan luas, yang kata Allah Subhanahu wa taala arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, bukan satu langit tapi langit-langit yang 7, ya, melebihi itu, ya. Apa itu illiyin, ya. Jadi catatan orang-orang yang berbakti berikut mereka juga itu ditempatkan di illiyin. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ya, bahwa Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab tentang sijjin, ya. Ka'ab, beliau istilahnya sebelumnya ahli kitab, kemudian masuk Islam, dan beliau mengetahui tentang tentang Alkitab, ya, Taurat, Injil, ya. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab, yang dimaksud dengan sijjin itu apa? Kata Ka'ab, ia adalah bumi yang ke-7,
yakni bagian bumi paling bawah, tempatnya neraka. Dan di sana terdapat ruh orang-orang kafir. Orang-orang kafir ruhnya ditempatkan di bawah di neraka. Lalu Ibnu Abbas bertanya lagi, kalau Illiyin apa? Kata Ka'ab, ia adalah langit ketujuh, paling tinggi di atas, ya. Dan di sana terdapat ruh orang-orang beriman, ya. Gitu. Jadi tempatnya di atas langit, ya. Dan di sanalah terdapat ruh orang-orang beriman. Ya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya tentang ayat lafi ilyin itu apa? Ya, ini surga. Ya, ini catatan dan mereka ruh orang-orang beriman di surga. Ya. Ada beberapa riwayat juga dari para ulama. Ya, Qatadah mengatakan Illiyun adalah bagian di bagian kanan arsy, ya, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Yang lain berpendapat Illiyun adalah berada dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Kita sering mendengar kata Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Apa Pak? Sidratul Muntaha. Pohon apa? Bidara. Ya, As-Sidra al-Muntaha, pohon bidara berada di bagian ujungnya. Itu As-Sidratul Muntaha. Jadi kalau dari bawah bumi ke atas langit mentoknya Sidratul Muntaha. Kalau dari atas ke bawah mentoknya juga Sidratul Muntaha. Sidrah, ya, pohon bidara. Di sana banyak pohon bidara, di mana ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau melihat daunnya aja sebesar telinga gajah dan buahnya sebesar gentong. Kalau di pohon bidara kita kan kecil-kecil, daunnya kecil sama buahnya kecil, tapi kalau di atas langit itu daunnya seperti telinga gajah, berarti besar, dan buahnya seperti gentong, ya, dan pemandangannya sangat indah sekali, yang sampai Nabi SAW tidak sanggup menggambarkannya, ya. Bahkan disebutkan di dalam surah An-Najm, "Idh yaghsha sidrata ma yaghsha." Saat Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Karena kali lepas itu farash min dahab, semacam kupu-kupu dari emas. Jadi kayak gimana pemandangan di atas langit, ya, itu. Nah, ini surga dekat dengan arsy. Ya, dekat dengan arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma illiyun." Tahukah kamu illiyun itu? Ya. Yani sudah jelas illiyun itu sesuai dari lafaznya, berada di tempat yang sangat tinggi, ya. Dan kalimat ini adalah untuk memperbesar. Apa kamu nggak tahu illiyun itu? Tentu kamu maksudnya paham. Dari bahasa, dari lafaznya itu sudah kelihatan. Adapun lafaz yang ini bukan penjelasan bukan tafsir dari illiyun. Sebagaimana diterangkan kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tapi kita bumarkum terkait dengan bahwa catatan orang-orang yang berbakti, orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah berikan nikmat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh itu sudah tersimpan rapi. Yang yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini terkait dengan catatan amal orang-orang yang berbakti, berada ditempatkan di Illiyun. Mereka juga ruh-ruhnya juga berada di atas langit, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan mereka itu gimana sih di Illiyun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti tadi, ya, orang-orang yang banyak melakukan ketaatan dengan beragam tingkatannya, ya. Ada
para nabi yang paling tinggi, di bawahnya para siddiqin, ya, para siddiqin orang-orang yang sangat membenarkan seperti Abu Bakar As-Siddiq dan terdepan dalam kebaikan. Kemudian syuhada dan orang-orang soleh, ya, itu berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Kenikmatan di sini mencakup, ya, kenikmatan bagi hati, hatinya terus bergembira, nggak pernah sedih, ya. Jadi betul-betul nikmat. Ya. Kemudian ruhnya pun, ruh berarti di luar, maksudnya dengan adanya ruh maka jasad hidup. Ya. Ruh berarti bagian batinnya pun merasakan kenikmatan. Ya. Ruhnya mendapatkan kenikmatan. Sedangkan badannya pun mendapatkan kenikmatan karena luarnya mendapatkan nikmat. Ya. Santai, kemudian disiapkan hidangan, dilayani. Ya. Nah, orang-orang yang berbakti ini berada dalam kenikmatan. Ya. Dan kata sebagian ulama, mereka bukan hanya mendapatkan di akhirat atau di surga, bahkan dalam kehidupan dunia pun mereka mendapatkan kenikmatan. Ya, di dunia, di alam barzakh dan alam akhirat. Dalam Al-Quran, orang yang beriman, beramal soleh akan Allah berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan hidupkan mereka. Ya, ini kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dan kebahagiaan. Meskipun secara fisik misalnya, atau secara lahiriah misalnya, orang beriman mungkin kekurangan dalam hal harta. Ya. Orang beriman misalnya tidak seperti orang-orang, mungkin sebagian orang-orang kafir yang mendapatkan kemewahan. Tapi karena kebahagiaan itu kan letaknya bukan di harta. Ya, bukan di kemewahan, ya. Tapi kebahagiaan itu ada dalam hati, dan ini mereka orang-orang beriman peroleh ketika mendapatkan nikmat, mereka bersyukur, itu baik buatnya. Dan ketika mendapatkan kebalikan, musibah, penderitaan, mereka bersabar, itu pun baik baginya. Ya, dia makanya kan kalau kita lihat saudara kita di Palestina dengan musibah yang mereka dapatkan, sampai banyak sebagian orang-orang Eropa masuk ke dalam Islam karena melihat kok bisa sabar, ya, mendapatkan cobaan yang begitu berat, ya, keluarganya habis, ya, tinggal tersisa dia, kemudian hartanya habis, ya, rumahnya hancur, tapi kok bisa sabar? Ini pasti ada di balik ini ada istilahnya kebahagiaan yang itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berada di atas keimanan. Akhirnya banyak yang masuk Islam, orang-orang Eropa yang melihat nggak ada yang bisa bersabar dengan cobaan yang seberat ini kecuali orang-orang beriman. Ya. Nah, orang beriman sabar, dapatkan musibah dia sabar karena dia yakin bahwa kehidupan ini hanya sementara dan bahwa di sana ada alam akhirat, alam yang kalau dia bersabar Allah siapkan pahala yang besar. Di dunia pun bisa Allah ganti dengan yang lebih baik, dan dengan sabar maka musibah yang dialami menjadi ringan. Ya. Beda kalau keluh kesah, marah-marah, protes, tidak menerima, maka semakin bertambah. Ya, sudah menderita tambah menderita lagi, lahir dan batin. Ya. Nah, maka orang yang berbakti karena mereka bersabar meskipun kondisinya mungkin kekurangan, berada dalam kenikmatan. Ya. Itu dalam kehidupan dunia. Kalau di alam barzakh lebih jelas lagi. Di alam barzakh, ya, kuburan menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga yang dia berada nikmat di sana dan istirahat dari penderitaan, kelelahan, kecapean hidup di dunia. Jadi kalau mau istirahat di alam kubur, syaratnya harus abror, berbakti, soleh, gitu ya.
Tapi kalau keadaannya tidak demikian, tidak di atas iman, tidak di atas amal soleh, maka kematian bukan menjadi istirahatnya, bahkan tambah menderita. Untuk membantah anggapan orang-orang yang menyangka bahwa dengan mati selesai masalah, dia bisa lolos dari berbagai macam masalah. Bahkan kalau tidak di atas iman dan tidak di atas amal soleh, bukannya selesai dari masalah, mendapat masalah yang baru. Ya, itu di alam akhirat. Kalau di alam itu di alam barzakh. Kalau di alam akhirat lebih jelas lagi kenikmatannya. Dalam hadis diterangkan, dalam hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yunadi munadi." Nanti di akhirat, ya, ada yang menyeru kepada orang-orang yang beriman. Inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan sehat selama-lamanya, tidak akan sakit, penghuni surga. Jadi betul-betul kenikmatannya sempurna. Ya. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan kalian akan mendapatkan kalian akan muda selama-lamanya, tidak akan tua. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan kalian akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Ya. Jadi di dunianya orang beriman meskipun kekurangan tapi sabar, ketika menyikapi dengan sabar maka itu jadi nikmat. Ya. Tidak merasakan beban batin. Ya. Kemudian nyaman-nyaman saja. Ya. Sehingga ada misalnya seorang ulama bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kondisinya kalau kita lihat sangat memprihatinkan, ya, karena di penjara, coba sudah di penjara, ya, diasingkan, kan secara lahirnya apa enak hidup di dalam penjara, nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Dan tentu makanan orang kalau di penjara nikmat serba terbatas. Makanannya terbatas, dikasihnya nggak ada yang makanan-makanan kayak kita di luar bebas mau beli apa saja, minum apa saja, ya. Nah, beliau di penjara, tetapi kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau seandainya secara makna para raja dan anak-anaknya tahu kenikmatan yang kami rasakan, tentu mereka berusaha merebutnya dari kami dengan pedang. Itu karena apa? Kebahagiaan yang Allah berikan ke dalam hati orang beriman, ya. Bahkan dia menyatakan juga secara makna bahwa seorang mukmin tidak akan masuk ke dalam surga sebelum dia merasakan surga di dunia, yakni kebahagiaan, gitu. Makanya kata Ibnu Qayyim, saya belum pernah melihat wajah orang yang sangat paling bahagia seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meskipun secara lahiriah beliau istilahnya di penjara, ditahan dan pokoknya mendapatkan berbagai macam kekurangan, tetapi beliau bahagia saja. Ini namanya kenikmatan di dunia. Kalau di alam kubur jelas akan Allah tampilkan kenikmatan itu. Ya, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya, mendapatkan angin dan suasana dari surga. Ya, dia dapat beristirahat. Ya, gitu. Kemudian di akhirat tadi lebih sempurna lagi. Ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara kenikmatan di akhirat, alal araiki yang durun. Mereka duduk di atas dipan-dipan. Yakni tempat duduk, atau ada juga mengartikan dengan ranjang-ranjang yang berkelambu. Ya. Yang durun umum, melepas pandangan, melihat pemandangan, yakni kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka. Surga penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan dan belum pernah dilihat oleh mata. Kok ada kenikmatan seindah itu? Ya, bagaimana tidak? Di sana ada pohon besar namanya pohon tuba, yang orang meskipun sudah melakukan perjalanan 100 tahun tapi masih berada di bawah naungannya karena saking besarnya pohon tuba, ya. Dan dia melebihi raja-raja di dunia. Raja tentu nikmat hidupnya,
ya punya banyak pelayan, makan minumannya enak, tempat tinggalnya enak. Dia melebihi raja-raja di dunia berkali-kali lipat, ya. Kemudian dilayani oleh para pelayan yang bermahkota. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira, kata Allah. Jika engkau melihat dan engkau lihat lagi, ya, thamma ra'aita na'ima, engkau melihat mereka berada dalam kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Gitu. Nah ini yang turun. Ya. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang turun di sini di samping melihat kenikmatan surga, ya, mereka juga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kenikmatan paling besar penghuni surga. Sebagaimana firman Allah taala di surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan ada al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahannya yakni dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka melihat. Jadi mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala berikan fisik yang istilahnya super, yang sangat kuat. Beda ketika masih di dunia. Ketika masih di dunia, ya, fisik kita serba lemah, ya, tidak kuat. Makanya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia tidak bisa. Kata Allah, la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Dan tidak bisa juga istilahnya ya, manusia melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah untuk melihatnya. Ya. Di surah Al-A'raf, ya. Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Undur ilal jabal." Lihat ke gunung. Ya. Fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Kalau bisa gunung tersebut, gunung ini lebih kuat mana gunung dengan fisik kita? Gunung itu batunya besar-besar, ya kan, keras, itu hancur. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, kalau gunung itu bisa kokoh, ya, engkau bisa lihat aku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan ke gunung, ya, ja'alahu dakka, gunung langsung hancur. Gitu. Itu saking enggak siapnya fisik, apalagi gunung aja hancur. Ya, istilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia fisiknya yang yang lemah, gitu ya. Wa kharra Musa sa'iqa, ketika itu Nabi Musa alaihi langsung terpental dan jatuh pingsan, gitu. Ya, gunung sampai hancur. Cuma di akhirat, di surga, fisik manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan super kuat. Sehingga ketika hijab disingkap, yang kalau di dunia hijab disingkap kebakar semua yang ada di hadapannya, gitu ya. Tapi kalau di akhirat di hijab disingkap, mereka kuat fisiknya, nggak terbakar, nggak hancur, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, itu kenikmatan surga paling besar, melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian saking mereka mendapatkan kenikmatan, biasa terpancar dalam wajahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat melihat dari wajahnya itu mereka merasakan kenikmatan. Ya, kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Memancar dari batin, hati, ya, ruh, ya, jiwa, kemudian tampak dalam fisik. Ya, wajah-wajahnya penuh dengan kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya. Dan itu biasa sudah maklum, ketika seorang mendapatkan kenikmatan bahagia itu memancar dalam wajahnya. Beda kalau ketika sedih, ya, murung, menderita, itu kelihatan wajahnya kok kalian murung banget, sedih banget. Nah, itu ya. Tapi orang beriman karena kegembiraan yang ada dalam batinnya kemudian memancar di wajahnya. Yusqauna min rahiqin makhtum, mereka diberi minum, yakni oleh para pelayan surga di bawah ini. Nggak perlu ngambil, udah disiapkan. Di samping di sana
apa namanya? Kalau di surah Al-Waqiah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Maksudnya para pelayannya anak-anak muda, ya, yang bermahkotakan mutiara, ya. Yang yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sin, apa? Bi akwabi wa abariq wa ka'sin di surah Al-Waqiah. Yatufu alaihim wildan mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in, ya, la yusaddauna anha wa la yunzifun, ya. Mereka dibawakan gelas, cerek, dan juga minuman yang diambil dari air yang mengalir, ya. Dan apa namanya, la yusaddauna anha, meskipun dikasih minuman arak, ya, khamr, mereka tidak pusing karenanya dan tidak pula mabuk, ya. Yani minuman atau arak di surga itu bedanya dengan arak di dunia. Kalau arak di dunia hilang akal dan mabuk. Tapi kalau di akhirat nggak hilang akal, ya, nggak pening juga dan nggak mabuk, gitu ya. Dan di surga ada sungai-sungai yang mengalir tanpa parit, kayak terbang gitu ya, tinggal diambil ciduk. Ada sungai susu, sungai madu, sungai arak, ya. Dan mereka diberikan minum min rahiq. Rahiq artinya adalah khamr yang murni, ya, yang apa namanya, yang maktum disegel, berarti masih apa, terpelihara, terjaga, ya. Jadi kalau ada segelnya kan, kalau kita lihat kadang-kadang ada misalnya jangan terima apa namanya, barang ini kalau segelnya rusak. Nah, kalau surga saking betul-betul terpelihara, jadi dalam keadaan masih disegel, ya, nggak rusak segelnya. Jadi betul-betul terjaga kemurniannya, ya, gitu. Dan ditambah segelnya pun wangi, khitamuhu misk, ya. Lak atau segelnya dari kesturi, jadi wangi luarnya, rasanya enak kayak gimana gitu ya. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah harusnya orang berlomba-lomba, bukan untuk dunia yang keadaannya hanya sementara, ya. Kalau kita lihat di dunia, orang banyak berlomba-lomba mengejar dunia, berlomba-lomba untuk memperoleh jabatan, sehingga rela menjual asetnya, kemudian mengeluarkan uang yang banyak supaya dapat kedudukan yang mungkin cuma berapa tahun, ya. Kalau dia bisa bermasalah, harus siap mendapatkan apa namanya, ya, celaan, kritikan, hukuman setelah selesai menjabat atau di tengah-tengah menjabat, gitu ya. Atau misalnya harta, ya, yang dia kumpulkan kan nggak selamanya, setelah dia meninggal akan diwarisi oleh orang lain, gitu. Terkenal, apa selamanya dia terkenal, ya, selama hidupnya. Coba lihat artis-artis yang dulu mungkin tahun 90-an atau sebelumnya terkenal, ya sekarang udah hampir nggak terkenal lagi, karena hanya sementara. Tapi orang-orang berlomba untuk yang sementara itu. Maka Allah katakan di ayat ini, wa fi dzalik, untuk itulah, yakni yang kehidupan yang kekal abadi, ya, kenikmatan yang sempurna, itulah harusnya orang berlomba-lomba. Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun, ya. Hendaknya orang berlomba-lomba, ya. Di sini ada beberapa perkataan ulama saya sebutkan, ya. Yani apakah ketika orang berlomba-lomba dalam kebaikan itu termasuk hasad dengan orang lain? Kata Imam Al-Mawardi, sebagian orang keliru ketika mengira bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan adalah sebuah hasad, ya, padahal tidak demikian. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan adalah ingin menyerupai orang-orang yang utama tanpa menimpakan gangguan kepada mereka. Sedangkan hasad menimbulkan gangguan sehingga berbeda, di mana akhirnya adalah membuat orang yang utama kehilangan keutamaan, ya, kehilangan keutamaan, tidak memilikinya lagi. Ini jelas berbeda antara berlomba-lomba dalam kebaikan dengan hasad, ya. Ketika ada orang beramal soleh, dia ikutan. Ketika ada orang rajin sholat sunnah, dia ikutan. Itu bukan hasad namanya, ya. Kata Al-Hasan Al-Basri,
apabila engkau melihat ada orang yang mengunggulimu dalam urusan dunia, dia punya kelebihan banyak, hartanya lebih banyak, kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain, lebih terkenal, lebih mewah. Jangan kamu ungguli juga dalam urusan dunia, tapi unggulilah dia dengan akhirat. Kamu lebih banyak sholat sunnahnya, kamu lebih banyak mungkin puasanya, lebih banyak berzikirnya, lebih banyak baca Al-Qur'annya. Jangan kalau tadi sama aja berlomba dalam dunia. Ya, kan ada yang seperti itu. Lihat temennya, wah mobilnya mewah nih, saya coba akan beli juga. Melihat temennya rumahnya semakin besar, saya akan coba. Kan banyak seperti itu. Nah kata Allah, wah jangan yang seperti itu berlomba-lomba. Ya, karena semua itu akan ditinggalkan. Maka kata Allah di surat Takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir. Karena terus mengejar dunia, tiba-tiba datang kematian dan dia pun harus menziarahi kubur, maksudnya mendatangi kubur. Kalla, jangan seperti itu. Nah, yang harusnya berlomba-lomba ini dia untuk meraih surga. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran minumannya dari tasnim. Tasnim adalah aina yashrabu bihal muqarrabun, yang merupakan mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah tentang kenikmatan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang berbakti. Dari beberapa ayat yang tadi kita pelajari, kita dapat menarik banyak kesimpulan. Di antaranya ujian untuk orang-orang yang berbakti, orang-orang yang beriman, bertakwa, ya, terdiri dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang salih, ya, dan penjelasan apa yang Allah berikan kepada mereka, kenikmatan yang Allah berikan. Ya, kemudian dengan disebutkan nikmat tersebut, faedahnya untuk mendorong kita beramal soleh, dan bahwa yang berhak kita untuk berlomba-lomba adalah dalam urusan akhirat, bukan dalam urusan dunia. Gitu. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, supaya suasana hidup mungkin ya, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan, silakan. Ya, silakan Pak. Gimana? Iya betul, ada pohon tuba paling besar. Iya betul. Ada kecil-kecil. Kecil. Gambaran di surga apakah ada nggak? Iya. Baik. Memang kalau dalam hadis, ya, seperti Nabi Adam alaihissalam, ya, wa tuluhu situna dira'an, tingginya 60 hasta. Satu hasta kan segini. 60 berarti apa? Coba. Itu Nabi Adam alaihissalam, ya. Berarti orang-orang dulu ya tinggi-tinggi, semakin kesini semakin pendek, ya. Maka kalau hewan yang mungkin besar-besar ya mungkin karena orangnya juga besar-besar. Mungkin nggak ada yang namanya dinosaurus, nah itu mereka mungkin dinosaurus kecil juga. Kalau misalnya sekarang ya semakin kecil gitu ya. Kalau dulu ya karena orangnya juga besar-besar, maka hewannya juga menyesuaikan, nggak kecil banget gitu ya kan. Makanya nggak ada yang namanya dinosaurus. Maksudnya mungkin fosil-fosilnya ada, ya mungkin zaman dulu itu kecil jika dibanding dengan Nabi Adam alaihissalam dan setelahnya, ya. Nah, kemudian terkait dengan kalau di surga seperti apa, ya. Wallahu taala alam terkait dengan fisik mereka. Hanya saja orang yang pertama masuk ke dalam surga fisiknya diserupakan seperti Nabi Adam alaihissalam dan ganteng juga. Kalau ala surati Adam seperti fisik Nabi Adam alaihissalam berarti tinggi. Wallahu taala alam apakah di sana ada perbedaan? Cuma tingkatan-tingkatan iya. Jelas yang paling tinggi tingkatannya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi,
ulul azmi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Itu jelas tingkatannya, maksudnya paling paling tinggi. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Cuma fisiknya apakah ada perbedaan, wallahu a'lam. Ya. Saya belum kurang mendalami gitu. Wallahu a'lam. Yang penting kalau usia sama, usianya 30-an, 33 pertengahan, dan sebaya antara suami dengan istrinya. Kan wa kawaiba atroba atrom. Ya, kawaib juga, kawaib itu montok istrinya, dan atrom dan sebaya gitu. Wa kawaiba atroba. Nah itu, wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak Dek. Kalau orang kafir kan kalau meninggal mereka suka tulis rest in peace gitu, beristirahat dengan tenang. Oh iya, katanya. Sedangkan yang menurut keyakinan kita, akidah kita semakin menderita. Akan mendapatkan azab. Betul. Karena tidak mengimani Iya. Allah dan Rasulnya. Betul. Nah, cuman kadang kita perlu sebagai teman perlu ngucapin di situ Iya, atas meninggalnya mereka. Iya. Kalau kita ngucapin rest in peace berarti kan bertentangan dengan akidah gitu. Ucapan seperti apa kayaknya biar aman. Iya. Iya. Jadi mendoakan jelas nggak boleh. Nah, hanya sekedar menenangkan, dalam arti menenangkan di sini misalnya kalimat-kalimat ya sabar tanpa menerangkan atau semoga Allah mengampuni atau jangan. Hanya biasa saja, maksudnya misalnya kalau emang dia butuh dihibur, ya hiburannya dengan kalimat yang tidak terkait dengan si mayit. Oh tenang aja, dia sekarang berada dalam kenikmatan. Enggak, kalau kayak gitu jangan. Dia beristirahat dari berbagai macam penderitaan dunia, malah tambah sengsara. Maka kita katakan ya sabar saja. Ya semua orang yang hidup di dunia pasti akan merasakan kematian. Ya seperti itulah gitu. Maka kita harusnya mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh kayak gitu. Terangin gitu. Nah, itu aja. Jadi jangan sampai menyatakan tentang orang ini sedang istirahat, mendapatkan kenikmatan, diampuni dosanya. Nah, jangan seperti itu. Umum saja. Dan terkait yang dianya aja yang hidupnya. Ya, makanya kita harus mempersiapkan diri supaya bahagia di alam sana gitu dengan iman, amal soleh. Itu aja nggak jadi masalah kalau seperti itu. Nenangkan yang hidupnya, jangan terangin yang matinya. Gitu. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Nanti kita sudah meninggalkan masuk surga beriman, betul, janji Allah. Apakah nikmat yang paling besar kita nikmat dalam surga? Itu saja. Gitu. Ya, baik. Tadi saya terangkan bahwa kenikmatan paling besar ya yang diberikan kepada penghuni surga itu adalah melihat wajah Allah dan mendapatkan keridhoannya. Jadi Allah nggak akan murka lagi selama-lamanya. Maksudnya udah di surga udah ya tentu mereka sudah setelahnya mendapatkan keridhaan Allah, dan yang paling besar dari nikmat, seluruh nikmat di surga adalah dapat melihat wajah Allah. Secara kita melihat pas kita bergaul dengan Allah dalam surga. Ya ini kita maksudnya ketika kita kan mengunjungi, berkunjung. Ya ketika kita butuh ingin melihat Allah, kita bisa melihatnya. Gitu. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setelahnya hanya makhluk-makhluk pilihan yang bisa dekat dengan Allah, yakni malaikat, kemudian juga orang-orang berbakti. Jadi memang sudah disaring, ya sudah diseleksi. Itulah mereka yang istilahnya kalau dalam bahasa bijiwa dan rahman, berdampingan, ya dengan dapat hidup dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, pemandangan yang sangat indah, ya hidup kekal selama-lamanya dan pemandangan yang tidak terlukiskan, gitu ya. Ya itu kenikmatan. Apakah amalan itu
kita bertemu dengan Allah di surga itu apa? Ada amalannya. Amalan yang kita buat di atas dunia ini. Iya betul. Ada sebuah hadis. Jadi ketika Nabi SAW duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian ya di malam hari terlihat bulan purnama. Ya. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, kalian susah nggak ngelihat bulan purnama? Berdesak-desakan nggak? Enggak. Nah seperti itulah nanti kalian dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berdesak-desakan. Maka kalau kalian bisa jaga sholat subuh dan asar, ya, maka jagalah. Di antara amalan yang dapat menjadikan seorang dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sholat subuh dan asar, gitu. Karena di antara sekian sholat, meskipun semua sholat kita jaga, tapi di antara sekian sholat yang apa namanya lebih unggul daripada utama daripada sholat-sholat yang lain, subuh dan asar. Gitu. Nah, itu fa'alukan, maka lakukanlah kata Nabi SAW. Jaga ini yang dapat menjadikan seorang bisa melihat wajah Allah. Di antaranya itu. Seperti apa kita menjaga asar dan subuh? Menjaganya dengan kita pada waktunya, apalagi berjamaah. Nah, itu. Terlambat ya udah. Kenapa? Terlambat. Gitu. Iya. Asar ini panas Pak. Asar lagi dulunya panas. Itu beres. Makanya disebut dengan al-bardain. Dalam hadis man shallal bardain dakhala jannah. Siapa yang bisa menjaga sholat al-bardain, yakni yang suasana udah agak sejukan. Subuh kan sejuk, asar juga sama. Maka dia bakal masuk surga. Gitu. Itu amalannya. Tambahan, Iya. apakah tertuju dengan subuh dan asar? Kenapa? Apakah tertuju dengan sholat subuh dan asar? Terus? Pada salat lain. Sama semua sholat iya, Iya. tapi sama seperti firman Allah Ta'ala, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah semua sholat. Kenapa diulang lagi was sholatil wusta dan sholat wusta? Karena memang kelebihan sholat wusta, sholat asar itu di atas semua sholat, ya. Sampai-sampai meninggalkannya saja dapat menghapuskan amal. Ya, mantaro ke sholat al-asri faqad habitu amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka akan hapus amalnya. Dalam hadis lain faka'annama wutira ahluhu wa maluhu, seakan-akan kehilangan harta dan keluarganya. Jadi saking utamanya. Dan malaikat berkumpul itu pada dua sholat, subuh dan asar gitu. Kemudian bergantian, ada shift-shiftan, shift malam sama shift siang gitu. Shift malam kumpul di subuh, shift yang siangnya kumpul di asar. Kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat mengatakan panas asar itu. Jadi Gitu. Mungkin kalau secara normal saja, kalau subuh kan melawan rasa kantuk. Betul. Nah Kalau itu asar itu rasa nanggung. itu bisa juga. Karena semua itu ada hikmahnya. Bisa juga. Betul. Kalau subuh nahan rasa ngantuk, makanya jadi berat. Semakin terasa berat amalan dikerjakan, maka semakin besar pahalanya. Ya kan? Bisa juga. Karena kalau subuh itu kan masih ngantuknya kita paksakan. Makanya betul dalam hadis kan basyiril masya'ina fil lail bin nuri tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mengadakan perjalanan di suasana masih gelap, bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna. Itu yakni subuh, ya. Masih gelap, ngantuk, dipaksakan, maka pahala lebih besar. Kalau asal nanggung. ada ulama mengatakan Ustaz, salat asar ini kita menyerahkan ibadah. Karena malaikat adalah perputaran antara siang dan malam. Betul. Salat subuh ini juga kita menyerahkan ibadah kepada Allah, amalan yang kita perbuat dari maghrib sampai subuh. Nah itu. Benar itu. Emang seperti itu. Iya, betul ya. Betul seperti itu. Karena nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa malaikat itu datang kepada kita? Datang hadir bagi sholat subuh itu kata Allah, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan sholat subuh, bacaan di waktu subuh, maksudnya sholat subuh itu dihadiri oleh malaikat. Jadi malaikat pada ngumpul di situ ngeliatin kita, gitu. Jangan malu. Malu betul. Udah berangkat. Betul. Yang usulnya ada. Iya. Kita tinggal nggak jadi diserahin itu kepada Allah. Iya. Iya pokoknya ya itulah. Iya. Baik.
Cukup? Ya, silakan. Lengkap. Pertanyaannya mungkin saya minta maaf juga sama mungkin agak menyimpang-menyimpang. Enggak apa-apa. Nah, jadi ya soal dari SMA. Tapi ini saya pengen bertanya gitu ya. Saya tuh pengen bertanya fenomena Habib-Habiban ini. Ya, ini untuk di Jakarta ya Sat ya. Betul. Kalau daerah-daerah lain Enggak begitu ya. ya saya nggak peduli lah. Kalau Jakarta ini kan pusat informasi. Betul. Untuk mendapatkan, kalau kami di kampung kami di kan baru saat untuk dapat ustadz itu jauh. Iya, Ya iya. kan, ya? Betul. Kalau di sini kan ustadznya banyak. Betul. Ustadz ilmu di sini. Betul. Saya kalau pulang dari Mega Kuningan ke Bekasi ini, saya selalu sholat maghrib itu pasti condet tuh. Berarti betul banyak Habib di sana. Karena saya lihat apa ya Ustadz ya? Habib-Habib ini hidupnya tuh numpang di jemaahnya itu, dan jemaahnya itu mengkultuskan mereka itu terlalu berlebihan. Betul. Gitu ya Ustadz ya. Jadi seakan-akan ini kayak nabi gitu ya. Kayak nabi iya. Saya tuh melihat teman-teman saya tuh mencintai nabi itu udah kayak nunduk-nunduk. Iya. Nunduk-nunduk. Terus salaman dikit tempel-tempelan. Iya betul. Habibnya mobilnya tuh saya minimal Alphard sama Camry. Betul. Apalagi kalau main di Jawa Timur itu. Gus dan Habib itu udah tajir melintir banget, jemaahnya pakai kere-kere kan? Iya. Gitu ya. Nah saya fenomena ini tuh bagaimana cara kita menyadarkan, bagaimana cara kita itu memutus mata rantai ini, karena yang serok itu kita tahu gini. Mereka ini ngaku dari keturunan yang kan umroh itu ke Yaman tuh wajib dulu. Ya, ini urusan ibadah kan, ini urusan Yaman ya. Betul. Mungkin Yamannya bukan Yaman yang itu tuh ya. Jadi apa namanya Ustaz? Bagaimana kita memutus dan bagaimana caranya? Betul. Ya gak percaya banget lah sama Habib-Habib. Kami ya Ustaz ya di Pekanbaru sama di Minang itu Ustaz ya. Biasa. Di Sumatera itu udah ada Habib-Habib. Muka-muka Arab itu orang beda aja. Karena bukan di Sumatera itu Arab semua. Betul. Tapi kalau di Jakarta ini, saya mungkin kalau bisa bahasa Arab ini saya katain Habib. Gitu ya. Nah ini banget Ustaz. Betul. Fenomena-fenomena Ya bagaimana? Betul. Kawasan Jakarta ya San ya. Informasi gampang. Betul. Tapi masih ada yang fans base tuh. Iya betul. Baik. Ya, memang harus disadarkan atau dipahamkan masyarakat ya terkait dengan akidah dan manhaj, istilahnya bagaimana sikap yang benar terhadap kalau memang keturunan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau bukan ya mereka yang berdosa. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau kepada keturunan Nabi memang betul, maksudnya kalau memang betul keturunan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, kita wajib memuliakan. Tapi memuliakannya juga tidak sampai berlebihan. Sampai gimana cara batasan kita menghormati keluarga Nabi gitu ya. Sampai kalau dicontoh itu saat kuburan itu udah kayak betul. Iya. Sekarang gini aja. Keluarga Nabi di zaman Nabi SAW saja seperti Fatimah ya. Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, ya Fatimah, ikmali, beramallah. Fa inni la ughni anki syai'a. Saya nggak bisa menyelamatkan kamu. Maksudnya keluarga Nabi ini suruh beramal gitu. Dan jangan bersandar kepada beliau. Maksudnya jangan mentang-mentang ayahnya seorang nabi kemudian bersandar nggak beramal, itu nggak bisa bermanfaat baginya apa-apa. Ya makanya kan di akhir surah At-Tahrim ya kan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Jadi di sana keluarga Nabi ada istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut kok di neraka. Ternyata Nabi Nuh dan Nabi Lut nggak bisa nyelamatin mereka. Demikian pula ada yang istrinya beriman tapi suaminya kafir, tapi ternyata yang beriman ini bermanfaat seperti Asiyah, menunjukkan bahwa masing-masing harus beramal dan nggak bisa mengandalkan karena mungkin keluarga atau keturunannya adalah keturunan Nabi ya kemudian dia bersandar dan bakal masuk surga, nggak bisa. Jadi itu di surah At-Tahrim. Kemudian juga apakah diri keturunan Nabi itu kalau memang keturunan Nabi itu berkah, nggak ada sama sekali dalilnya, sehingga harus dicium, kemudian di sisa-sisa minumnya diminum, nggak ada sama sekali. Yang ada berkah fisik adalah fisik Nabi SAW itu semasa hidupnya. Setelah beliau wafat maka sudah tidak ada lagi yang
pada dirinya ada keberkahan. Selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW memang betul ada keberkahan, sehingga ketika beliau meludah langsung para sahabat ngambil dan kemudian mengusap ke badan mereka. Karena memang ada keberkahan pada diri Nabi SAW saja, tidak pada diri keturunannya. Ya, kalau seandainya pada keturunannya ada atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada keberkahannya, tentu para sahabat akan mengambil sisa-sisa minum dari Al Hasan, Al Husain, kemudian juga keluarga Nabi itu sebenarnya cakupannya bukan hanya dari garis keturunan bawah, tapi termasuk istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Bani Hashim, Bani Muttalib itu termasuk keluarga Nabi. Ali bin Abi Thalib juga termasuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat nggak ada yang ngalap berkah kepada fisik Ali bin Abi Thalib, itu ya nggak ada. Kemudian kepada Al Hasan Al Husain juga nggak ada, gitu. Maka sikapnya mereka ada yang lurus dan ada juga yang menyimpang. Yang lurus istilahnya mereka kita berwala, memberikan kecintaan. Ketika yang menyimpang, maka sebagaimana manusia yang lain menyimpang, maka kita berbarok sebatas penyimpangannya dan mencintainya karena keturunan, misalnya karena keturunan Nabi SAW. Dan nggak ada yang maksum, nggak seperti keyakinan orang-orang Syiah yang maksum. Dan mereka juga kalau memang keturunan Nabi SAW itu nggak halal menerima zakat. Kalau memang mereka mau jujur, jangan sampai zakat diberikan kepada mereka, karena Nabi SAW innama hiya ausakhun nas, ini kotoran-kotoran, sisa-sisa dan kotor, maksudnya sisa-sisa ya dari manusia yang buat mereka saja, ya. Gitu. Beliau menerima hadiah tapi nggak menerima zakat. Gitu. Kemudian juga tidak seperti orang-orang Syiah juga yang sampai punya pemasukan dari masyarakat. Humus istilah orang Syiah kan istilah humus. Setiap hasil kerja masyarakat 1/5-nya buat mereka. Gaji misalnya, ya misalnya dapat berapa puluh juta, ya 20 juta misalnya, maka 1/5-nya ya buat mereka, buat para istilahnya tokoh-tokoh Syiah. Nah, kalau sampai ada Habib seperti ini, ikutin orang Syiah sebenarnya, sehingga dapat jadi kaya-kaya. Nah, itu nggak ada humus. Humus itu hanya dalam perang saja. Dalam perang kemudian dapat ghanimah, maka humusnya walillah walil rasul walidil qurba. Nggak ada istilah humus untuk para habaib, ya maksudnya ke dalam bid'ah, dan termasuk makan harta secara batil, ya secara batil, gitu. Jadi sikap kita terhadap kalau memang itu keturunan Nabi SAW dan mereka yang nanggung kalau ternyata mereka bukan, gitu ya, dan dosa besar, gitu ya. Nah, kalau memang betul kita diperintahkan kan dalam menyikapi itu kita antara nawasib dan rawafid, antara nasibah dan rafidah. Nasibah mereka memusuhi keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita diperintahkan memuliakan. Beliau pernah bersabda, wa itrati, yani fattaqullah wa itrati, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada keluargaku, gitu ya. Tidak seperti sampai ada orang-orang Irak misalnya yang sampai membunuh Al-Husain, gitu ya. Maka kita berbuat baik. Tidak seperti nasibah yang mereka memusuhi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak seperti Rafidhah yang berlebihan terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan maksum, sampai bahkan ada yang menuhankan juga ada, ya, disangkanya Ali ataupun keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya yang lain bisa mampu mengetahui yang gaib, mengatur alam semesta. Ini jelas gulu dan syirik, gitu ya. Jadi ya kita menyikapinya seperti manusia yang lain. Kalau lurus ya kita mencintainya, ya, dan kalau misalnya bengkok ya kita membencinya sesuai dengan kebengkok, tapi kita mencintai karena jadi kayak orang beriman sama wala dan baro itu seimbang. Kita kalau dia di atas keimanan amal soleh kita mencintainya. Dan ketika dia maksiat kita benci maksiatnya, tapi kita mencintai karena masih ada iman, nggak secara murni membencinya, nggak seperti orang-orang kafir yang bencinya mutlak, gitu. Nah seperti itu aja, dan nggak ada keberkahan pada zat diri mereka,
nggak ada sama sekali dalil. Dan mereka nggak berhak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan mereka menyuruh menyisihkan hasil penghasilan mereka untuk para para habaib ini katanya gitu ya, dibagikan kepada mereka. Mereka harus bekerja dan mereka juga tidak bisa bersandar kami ini keturunan Nabi sehingga kami ini jelas surganya. Nggak ada dalilnya, nggak ada dalil sama sekali. Bahkan ya keluarga Nabi Lut ya, anak Nabi Nuh alaihissalam itu di neraka ya. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim aja di neraka gitu, Azar. Maka masing-masing harus beramal ya, masing-masing harus beramal. Kata Nabi SAW kepada Fatimah sendiri, ya Fatimah, salni masyi'ti, yani silakan minta kepada apa yang kamu inginkan, tapi ingat aku nggak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah, kamu harus beramal. Nah itu maksudnya. Syafaat itu di mana terletak? Kenapa? Syafaat Rasulullah itu kepada kita di mana? Sepak di mana? Syafaat. Oh syafaat, iya. Iya betul, syafaat. Nanti pada hari kiamat dalam hadis ada banyak hadis gitu. Syarat mendapatkan syafaat juga harus iman dan amal soleh dan bertauhid terutama. Kata Nabi SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat orang yang menyatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Berarti kan kepada semuanya, bukan hanya kepada keluarga Nabi SAW, tapi kepada semua orang beriman gitu. Dan syaratnya harus bertauhid gitu. Kecuali yang kafir dapat syafaat cuma Abu Thalib saja, itu pun bukannya dikeluarkan dari neraka, masih tetap di neraka, cuma dikasih azab yang paling ringan, dikasih sendal dari api, kemudian sampai otaknya mendidih, dia merasa paling pedih azabnya, padahal paling ringan azabnya. Itu khusus bagi Abu Thalib saja gitu. Baik, saya kira cukup ya Pak ya. Sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat pahami, kita dapat beramal di atas ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.